Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, ayah bunda. Perkenalkan saya Eti, kenapa saya di sini, sedikit cerita, saya teringatkan oleh postingan teman saya, Mbak Resti. Halo Mbak Resti, tentang satu hadis atau berani, yaitu dan didiklah anakmu atas tiga hal. Yang pertama, mencintai Nabi, kedua, mencintai keluarganya, dan ketiga, membaca Al-Quran. Mengapa anak kita perlu untuk mengetahui kisah sejarah Rasul, Nabi, dan umat terdahulu? Karena di sana banyak sekali hikmah kehidupan. Ada kebenaran di sana, ada nasihat di sana, dan ada peringatan untuk orang yang beriman. Ada dua pertanyaan di sini. Sejak kapan dan dimulai dari mana kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai Nabi dan keluarganya? Sahabat, ayah bunda semuanya, seperti video yang saya tonton kemarin dari Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, tentang bagaimana mendidik anak untuk mencintai literasi. Apabila orang tua ingin anaknya untuk cinta literasi, cinta buku, maka mulai dari 0 hari sampai 5 tahun, bacakan kisah-kisah setiap hari. Terutama ketika waktu rileks anak. Kapan itu? Yaitu sebelum tidur. Nah, ini untuk mendidik anak cinta literasi. Bagaimana dengan mendidik anak untuk mencintai Nabi dan keluarganya? Tentunya hal yang sama kita lakukan, bahkan lebih totalitas seharusnya. Misalkan ketika anak masih dalam kandungan. Dan dari mana? Dari mana kita memulainya? Tentu saja dari rumah-rumah. Karena kita semua sepakat bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya, dan ayah adalah kepala keluarganya. Lalu di sini pertanyaannya, bagaimana dengan kurikulumnya? Apa yang bisa kita gunakan? Apa yang bisa kita pakai untuk mengajarkan anak, untuk mendidik anak agar mencintai Nabi dan keluarganya? Ini adalah salah satu toolnya. Dan saya ajak ayah bunda sahabat semuanya untuk unboxing paket buku 24 Nabi, Nabi dan Rasul Teladan Utama. Ada apa saja di dalamnya? Di dalamnya ada 10 paket tentang Nabi dan Rasul. Ini adalah seri yang pertama, generasi pertama umat manusia. Ada kisah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Apa kelebihannya buku ini? Tentunya secara fisik menarik, ilustrasi menarik, penuh warna. Dan dari segi pembahasan, kisah yang tertulis di sini ditulis secara runtut, secara dramatis, dan dilengkapi dengan dialog-dialog interaktif yang menarik, tidak membosankan. Jadi ketika kita mencoba untuk membacanya, kita akan seakan-akan tervisualisasi, seakan-akan bisa melihat kejadian-kejadian yang tertera di buku ini. Selanjutnya, nah, di setiap kisah selalu diakhiri dengan satu pertanyaan yang akan membuat anak berpikir untuk kira-kira seperti apa kelanjutannya. Jadi anak tidak akan merasa bosan. Contoh di sini, ahli astronomi. Ahli astronomi ini adalah kelebihan Nabi Idris alaihissalam ya. Kemarin anak saya mendapatkan tugas BDR dari guru. Ada satu pertanyaan di situ. Apa dua kelebihan Nabi Idris alaihissalam? Dan saya cukup bingung, ternyata buku yang tersedia untuk pelajaran agama hanya menerangkan bahwa Nabi Idris itu seorang nabi yang pandai. Untuk kelebihannya, ternyata saya harus googling ini di internet, dan di buku ini ternyata dibahas secara rinci dan jelas. Keahlian apalagi ya yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, ini adalah bagian akhir dari kisah ini, kisah dalam halaman 30 ini. Kita buka selanjutnya. Oh, ternyata di sini ada lagi kelebihan Nabi Idris alaihissalam, yaitu pandai membuat pakaian. Seperti itu. Jadi selain penulisan kisah yang bagus, yang dramatis, tidak membosankan, pembahasan yang menarik dan mudah dimengerti, ada pertanyaan pamungkas untuk anak, agar anak berpikir dan tidak bosan, sekaligus penasaran dengan kisah selanjutnya. Apalagi kelebihan buku ini? Di setiap kisah ada moral value. Jadi ada nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari setiap kisah. Dan nilai moral itu disarikan dari hadis dan juga Al-Quran.
Kelebihannya apa lagi? Di sini kita lihat ada gambar mini dan ada tulisan Arab serta bahasa Inggris. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kamus mini bergambar. Dan tentunya semacam ini akan sangat membantu anak untuk mempelajari bahasa. Bayangkan di sini ada 10 paket. Tiap halaman ada 3 kosakata asing. Kalau kita total ada berapa kosakata asing yang ada di dalam buku ini? Lanjut. Untuk yang kedua, tantangan umat pembangkang. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Saleh alaihissalam. Kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu hidupnya sangat lama. Beliau hidup 1000 tahun kurang 50 tahun di Al-Quran ya. Gitu. Dan ternyata umatnya itu pembangkang, tidak menerima ajaran Nabi Nuh, tidak menerima ajaran Nabi Hud dan Nabi Saleh, sehingga mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada kisah tentang ayahanda para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, yang keempat, ada kisah Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan sifat yang sangat pemaaf. Bayangkan seorang Yusuf yang ketika kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara kandungnya, dan ketika dewasa saudara kandungnya itu semua datang ke tempat Yusuf untuk meminta bantuan makanan karena mereka kekeringan. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Tentunya Nabi Yusuf memaafkan mereka dengan memberi bantuan kepada saudara kandungnya itu. Setiap tahun mereka mendatangi Nabi Yusuf, dan luar biasa rendah hatinya seorang Nabi Yusuf memaafkan perbuatan keji saudara-saudaranya. Lanjut, yang kelima. Mana yang kelima? Oke, ini yang kelima. Yang kelima ada kisah tentang kesabaran yang tiada batas, yaitu Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Berapa tahun Nabi Ayub dicoba kesakitan dan musibah oleh Allah, ternyata lama sekali, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk latihan bersabar. Lanjutnya ke-6, ada kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, sang penakluk Fir'aun. Kemudian ini ada kisah anak pemberani, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Mereka lah sang pemberani yang berani untuk menantang sayembara yang diselenggarakan oleh raja saat itu. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Ilyasa alaihissalam. Kemudian yang ke-9, sesungguhnya aku hamba Allah. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Terakhir ada tempat-tempat bersejarah umat terdahulu. Dan di dalam buku ini banyak sekali kisah yang tersembunyi, yang jarang diketahui. Sebagai contohnya saya sendiri. Ternyata ada ya anak Nabi Adam yang dilahirkan tidak kembar, dan beliau ternyata menjadi penerus Nabi Adam dalam berdakwah. Siapakah Nabi itu? Jawabannya ada di buku ini. Dan seorang Nabi yang bernama Zulkifli alaihissalam, ternyata itu adalah bukan nama sebenarnya. Kenapa disebut dengan nama Zulkifli? Ternyata karena beliau adalah orang yang menepati janji, sehingga namanya adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Banyak sekali kisah yang berserakan dalam buku ini yang patut diketahui oleh anak-anak kita, dan tentunya patut sekali kisah-kisah tersebut untuk diteladani. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan menyayangi, bagaimana kita akan mencintai ketika yang diketahui hanya sebatas biodata saja, bukan kisah perjuangan kehidupan mereka. Seperti itu. Dan di dalam paket ini juga ada bonus 2 poster, yaitu poster tentang perkiraan dakwah Nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa.
serta lokasi di mana saja mereka diturunkan di bumi ini. Sekaligus ada puzzle block yang akan membantu anak untuk berpikir tentunya, serta membantu perkembangan motorik mereka. Seperti itu. Itu saja buku yang insya Allah sangat bermanfaat, yang sangat bagus, karena sekali duduk pun ketika saya membaca satu buku dari buku paket 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama ini, sangat mudah sekali untuk dimengerti dan terngiang-ngiang di dalam memori karena disampaikan dengan dramatis, dilengkapi dialog-dialog yang sangat tidak membosankan seperti itu. Apalagi untuk anak-anak, tentunya ini akan lebih bagus untuk mereka karena mereka juga tentunya lebih ingatan mereka lebih baik daripada kita yang sudah tua. Jadi insya Allah mereka juga akan lebih mudah untuk mengingat kisah-kisah yang ada di sini.